Damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Saudara dapat melihat kutipan ini dalam Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai dengan 39. Ucapan Tuhan Yesus ini seringkali dimengerti secara keliru. Dan ada dua kekeliruan yang seringkali dilakukan. Yang pertama, ucapan mata ganti mata dan gigi ganti gigi ini dianggap sebagai perintah atau hukum yang kejam. Dan kemudian ayat ini atau prinsip ini dianggap mewakili seluruh hukum Taurat, bahkan perjanjian lama. Sehingga orang juga mengambil simpulan bahwa hukum Taurat dan perjanjian lama itu kejam. Nah, kekeliruan yang kedua berkaitan dengan yang pertama. Karena hukum Taurat, hukum perjanjian lama yang diwakili dengan kalimat mata ganti mata dan gigi ganti gigi ini dianggap kejam, maka Tuhan Yesus menggantikannya dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Tetapi benarkah mata ganti mata itu perintah yang kejam? Nah, untuk memahaminya kita perlu membuka teks yang memang dikutip oleh Tuhan Yesus. Dan saudara bisa membuka kitab Imamat bab 24 ayat 19 sampai dengan 20. Bunyinya begini: "Apabila seseorang membuat sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya." Hanya dengan memperhatikan dua ayat yang dikutip oleh Tuhan Yesus, kita dapat segera melihat ternyata firman ini tidak berkaitan dengan balas dendam dan tidak mengajarkan balas dendam yang seringkali dianggap demikian. Tapi yang kita lihat adalah ini adalah prinsip di dalam menghukum. Orang yang melakukan kejahatan terhadap sesamanya harus mendapatkan hukuman, dan hukuman yang dijatuhkan harus seimbang dengan kejahatan yang sudah dilakukan. Kalau ada orang yang memukul tangan sesamanya sampai tangannya patah, maka si pelaku harus dijatuhi hukuman. Hukuman apa yang setimpal dengan kesalahan ini? Si pelaku harus dipukul juga sampai tangannya patah. Kalau ada orang yang memukul rahang sesamanya sampai giginya lepas, maka si pelaku juga harus diperlakukan demikian. Dia harus dipukul rahangnya sampai giginya lepas. Harus adil. Jangan sampai mata ganti nyawa atau nyawa ganti gigi. Orang yang melakukan kejahatan harus dihukum, dan hukumannya
harus seimbang dengan kejahatan yang sudah dilakukan. Nah, berangkat dari prinsip dalam menjatuhkan hukuman ini, sebenarnya hukum Taurat juga mengajarkan satu prinsip dalam berbuat kepada sesama. Kalau kamu tidak mau gigimu lepas karena dipukul, jangan memukul orang lain. Kalau kamu tidak mau tanganmu atau kakimu patah karena dipukul orang lain, maka jangan pernah memukul orang lain. Sebaliknya, apa yang harus kamu lakukan? Lakukan yang baik kepada sesama. Apa yang kamu ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itu kata-kata Tuhan Yesus yang merangkum isi hukum Taurat. Dan saudara bisa melihat di Injil Matius bab 7 ayat 12. Baik, sekarang kita lihat yang kedua. Orang menganggap mata ganti mata itu kejam. Karena perintah ini ada di dalam hukum Taurat, maka kemudian orang juga mengatakan Taurat itu kejam. Dan karena kejam, Tuhan Yesus menggantinya dengan hukum kasih. Kalau pipi kanan ditampar, berikan pipi kiri. Tetapi coba lihat di Injil Matius bab 5 ayat 17. Tuhan berkata begini, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Jelas, Tuhan tidak bermaksud untuk meniadakan Taurat. Karena itu, kita juga bisa mengatakan mata ganti mata tetap berlaku, tidak ditiadakan oleh Tuhan Yesus. Ingat kembali, mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu bukan perintah atau ajaran untuk membalas dendam, ya. Ini adalah prinsip dalam menjatuhkan hukuman. Hukuman yang diberikan harus adil, seimbang dengan kejahatan yang sudah dilakukan. Nah, kemudian bagaimana Tuhan Yesus menggenapi firman ini? Tuhan mengatakan, "Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Tuhan menyampaikan prinsip ketika orang harus berhadapan dengan kejahatan dari sesamanya. Kalau ada orang yang berlaku jahat kepadamu, jangan kamu berlaku jahat kepada dia. Jangan sampai tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang lain justru membuat kamu berlaku jahat. Itu berarti tindakanmu dikendalikan oleh kejahatan orang lain. Lalu apa yang harus dilakukan? Kalau orang melakukan kejahatan kepadamu, biarkan kejahatan itu berhenti pada dirimu. Jangan sampai dirimu digerakkan, didorong untuk melakukan kejahatan. Lalu Tuhan Yesus menyampaikan perintah ini secara hiperbolis. Siapapun yang menampar pipi kananmu, kalau pipimu yang kanan ditampar, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Biarlah orang itu juga menampar pipi kirimu. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini jangan sampai dipahami secara harafiah, tetapi dengan gaya bahasa hiperbolis. Tuhan Yesus mengingatkan, jangan sampai kejahatan yang dilakukan oleh orang lain membuat kamu pun melakukan kejahatan. Semoga firman Allah senantiasa menuntun
dan membimbing langkah hidup kita.